Kali ini Isun akan menceritakan alur film yang berjudul Momentum yang dirilis tahun 2015. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan militer yang malah menjadi komandan perampok yang sangat profesional. Dan ia adalah seorang wanita yang sangat jenius. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan di dalam ruangan di salah satu bank di mana sejumlah perampok bank berpakaian futuristik sedang memukuli manajer bank sampai salah satu giginya terlepas. Mirisnya, aksi penganiayaan itu ternyata dilakukan hanya demi mengulik informasi terkait kunci untuk bisa membobol brankas di sana. Karena tak sanggup dengan penyiksaan yang didapatnya, sang manajer pun akhirnya mengungkapkan cara mengakses brankas bank, di mana sang manajer lah yang menjadi kunci dari pintu brankas tersebut. Mengetahui cara membukanya, kawanan perampok itu pun lalu menyeret sang manajer menuju area brankas. Sialnya, setelah memasukkan sang manajer ke ruang scanning guna membuka brankas, sistem pelindungan brankas malah tak mau membukakan pintu. Kegagalan itu terjadi karena salah satu gigi dari sang manajer yang sempat terlepas akibat pukulan yang didapat sebelumnya. Jadi mau tak mau akhirnya gigi yang telah terlepas itu pun kembali ditancapkan secara paksa ke gusi sang manajer. Dan ya, seperti dugaan, dengan menancapkan gigi sang manajer seperti semula, maka pintu brankas pun akhirnya berhasil terbuka. Tanpa membuang-buang waktu, para perampok itu pun langsung masuk ke ruang brankas dan meringkus laci dan ratusan butir berlian serta sebuah flash disk yang di dalamnya terdapat rahasia negara. Anehnya, mendapatkan barang berharga dari dalam brankas ternyata tak serta-merta membuat kawanan perampok itu puas begitu saja. Salah satu dari mereka bahkan ingin membunuh seorang security yang ada di sana. Sontak aksi itu pun menimbulkan pertikaian dari anggota perampok lainnya. Pertikaian itu pun terjadi hingga berlanjut dengan aksi baku tembak antara keduanya. Sialnya, sosok yang menjadi pemimpin dari kawanan perampok itu sempat terungkap wajahnya usai topeng yang ia kenakan terlepas dari pertikaian tersebut. Siapa sangka sosok yang ada di balik topeng rupanya adalah seorang wanita cantik yang bernama Alexis. Karena kesal dengan tingkah yang dilakukan oleh anggota lainnya, Alexis pun lalu membunuh salah satu rekannya yang sudah membangkang dan tengah melarikan diri bersama dua anggota perampok lainnya. Setelah melarikan diri cukup jauh, Alexis bersama dengan dua rekannya yang masih hidup yaitu Kevin dan Raymond akhirnya sepakat untuk berpencar dan bersembunyi selama 1 bulan lamanya. Sementara untuk menutupi jejak mereka dari pihak yang berwajib, Alexis kemudian memutuskan untuk meledakkan mobil van beserta dengan mayat salah satu rekan mereka yang ada di sana. Setelah menjalankan aksinya tadi, Alexis lalu melepas lelah dengan bersantai menikmati minuman di bathtub kamar hotelnya sembari menonton TV yang tengah menayangkan berita perampokan yang ia lakukan sebelumnya. Dalam berita tersebut, media dan pihak berwajib menyebarkan sketsa gambar dari salah satu pelaku yang tidak lain adalah wajahnya sendiri. Setelah keluar dari kamar mandi, Alexis mendapatkan beberapa panggilan dari nomor yang tak dikenal. Dan dengan terburu-buru, Alexis lalu keluar dari kamar hotel dan berjalan ke salah satu kamar lainnya yang ternyata ditempati oleh Kevin. Untuk menghapus kecurigaan petugas hotel, Kevin langsung mencium Alexis dan memintanya masuk ke dalam kamar. Kevin yang ternyata adalah mantan pacar Alexis ternyata memiliki rencana baru yang nantinya akan melibatkan mereka berdua. Namun belum juga sempat menceritakan secara terperinci terkait rencananya, Kevin meminta Alexis untuk bersembunyi. Lalu pintu kamar Kevin pun kembali diketuk oleh Jessica, kekasih gelapnya.
Dan ya, saat pintu hotel dibuka, di belakang Jessica sudah berdiri dua pembunuh bayaran yang dipimpin oleh Mr. Washington. Ternyata Kevin rupanya ingin memeras seorang senator dengan menyebarkan rekaman video yang tak senonoh antara Jessica dengan senator yang juga pemilik flashdisk di awal cerita tadi. But black man, we hope you had the foresight to make a backup. Setelah menghapus video tersebut, tanpa pandang bulu Washington pun menembak Jessica tanpa ampun dan menyiksa Kevin untuk meminta flashdisk yang mereka curi. Alexis yang bersembunyi di bawah tempat tidur hanya bisa kebingungan dan tak berdaya saat melihat Kevin disiksa hingga mati oleh anak buah Washington. Alright, hurt him. What the fuck is that? Beruntungnya Alexis yang dari tadi terus bersembunyi malah menemukan flashdisk yang ternyata telah disimpan lebih dulu oleh Kevin di bawah tempat tidurnya. Di saat Washington sedang melaporkan hasil kerjanya pada senator, Alexis segera muncul dari tempat tidur sembari mengambil pistol dan menodongkannya ke kepala Washington. Namun sialnya, pistol yang ditodongkan ke arah Washington ternyata tidak memiliki peluru di dalamnya. Jadi akhirnya Alexis pun segera melarikan diri dari kamar Kevin menuju kamarnya sendiri untuk mengulur waktu sembari terus dikejar oleh anak buah Washington. Sesampainya di kamar, Alexis berusaha untuk menahan pintu sambil mengisi peluru di pistolnya. Tanpa membuang-buang waktu, Alexis berhasil menembak kaki dari salah satu anak buah Washington dan memberikan ia sedikit waktu untuk bisa kabur. Saat anak buah Washington masuk ke kamar, Alexis dengan kelihayannya berhasil menyelinap dan menyergap balik anak buah Washington tadi. Dengan memanfaatkan momentum, Alexis menggunakan kesempatan itu untuk kabur. Kelihayannya dalam melakukan penyergapan serta melarikan diri membuat Washington cukup terkesan dengan kemampuan wanita itu. Dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Alexis dengan cerdas keluar dari elevator dan menggunakan tangga darurat. Akan tetapi Washington sudah mengantisipasi hal tersebut dengan menyuruh anak buahnya menghadang Alexis di tangga darurat. Meski sempat terpojok, Alexis berhasil menemukan saluran pembuangan dan mengantarkannya langsung ke ruang cuci, di mana ia dengan cepat mengenakan pakaian yang ditemukan di sana. Setelah berlari sampai ke ruang parkir, Alexis segera mengambil salah satu mobil dan segera melarikan diri dengan melakukan manuver bergerak mundur. Anak buah Washington sendiri tak menyerah dan terus mengejar Alexis menggunakan mobil sembari menembaki mobil Alexis dari belakang. Setelah beberapa saat, mobil Washington pun sudah tak terlihat lagi. Alexis pun merasa sedikit lega. Namun kini malah gantian, pihak berwajib yang mengejar Alexis. Kondisi juga diperparah karena tak hanya polisi saja, melainkan Washington dan anak buahnya juga turut bergabung dalam pengejaran. Dan aksi pengejaran yang menegangkan ini berakhir membuat mobil Alexis menjadi terjungkal. Setelah selamat dari kecelakaan tersebut, Alexis berlari untuk menemui salah satu rekannya yaitu Raymond yang kebetulan juga ikut terlibat dalam perampokan bank sebelumnya. Sesampainya di depan tempat tinggal Raymond, Alexis berusaha membujuk rekannya untuk membukakan pintu. Awalnya ia sempat tak mau membukakan pintu, sampai akhirnya Alexis menceritakan bahwa Kevin telah tewas terbunuh. They're after me! Who's after you? You didn't bring the gobshite cop. Why should I help you? Because they killed Kevin. Saat membujuk rekannya itu, sebuah peluru sempat dilesatkan oleh salah satu anak buah Washington yang berhasil membututinya. Beruntungnya pintu ke ruangan persembunyian akhirnya telah terbuka yang berhasil menyelamatkannya dari rentetan tembakan yang dilontarkan oleh anak buah Washington.
Di dalam rumah sekaligus tempat persembunyian itu, Alexis menelpon Penny yang merupakan istri dari Kevin dan memintanya untuk segera pergi dari rumah serta membawa berlian yang telah dicuri oleh suaminya tersebut. Kedua wanita itu juga sempat terlibat adu mulut karena Penny tak percaya begitu saja dengan perkataan Alexis. Di sisi lain, Raymond telah mempersiapkan diri untuk baku tembak melawan Washington beserta anak buahnya, di mana ia duduk berbekalkan sebuah shotgun tepat di depan elevator. Harapannya adalah agar dia bisa menyergap mereka semua. Namun sialnya, bukannya berhasil menyergap anak buah Washington, Raymond malah tumbang oleh sniper yang menembakkan peluru tepat di balik jendela. Tanpa kesulitan, Washington dan anak buahnya pun berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian untuk mencari keberadaan Alexis. Namun bukannya menemukannya, mereka malah sama sekali tak mendapati sosok wanita tersebut. Di waktu yang sama, Penny yang sebelumnya sempat tak percaya dengan perkataan Alexis akhirnya mencoba untuk mencari berlian dan juga uang yang telah ditinggalkan oleh Kevin. Penny yang tanpa sengaja memecahkan kaca mobilnya saat mencari berlian lalu memutuskan untuk menaruh pecahan kaca mobil dengan berlian yang berada di dalam kantung. Namun sialnya, Washington berhasil mengetahui nomor telepon rumahnya setelah ia menekan tombol radial di teleponnya yang sebelumnya digunakan oleh Alexis untuk menghubungi Penny. Dengan mengelabui putra Penny bernama Matthew, Washington pun bisa dengan mudah mengantongi alamat rumah mereka. Alexis yang saat itu bersembunyi di langit-langit akhirnya juga tahu rencana Washington yang akan mendatangi rumah Penny. Dan sial bagi Penny, saat ia hendak melarikan diri bersama putranya, Washington dan anak buahnya malah sudah lebih dulu tiba di sana. Dan tanpa ampun anak buah dari Washington langsung memukul Penny hingga menjadi pingsan. Ia pun membawa pergi berlian dan menyuruh anak buahnya untuk mengurus Penny dan Matthew. Namun siapa sangka anak buah Washington yang sudah naik birahinya malah berniat untuk memperkosa Penny. Sementara itu Matthew yang berhasil kabur lalu dikejar oleh salah satu anak buah dari Washington yang lainnya. Saat pengejaran Matthew, Alexis tiba-tiba muncul sebagai penyelamat dan langsung menghajar anak buah Washington hingga tewas. Di sisi lain, Penny yang sudah sadar berusaha untuk melawan salah satu anak buah Washington yang ingin memperkosa dirinya. Beruntung sang penjahat menghentikan aksi tersebut karena merasa ada yang tidak beres saat rekannya tidak kunjung kembali. Alexis terlihat bersembunyi untuk menyergap salah satu anak buah Washington yang ada di sana. Namun sialnya ia malah disergap balik dan terjadilah aksi perlawanan. Namun ia sempat kesulitan untuk melepaskan diri dari kuncian sang penjahat. Dan ya, beruntungnya Penny muncul sebagai penyelamat dan menghantamkan mainan mobil-mobilan milik putranya ke kepala sang penjahat sampai akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Alexis dan Penny akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Namun hal itu tak berlangsung lama karena flashdisk curian yang hendak mereka buka ternyata malah sudah dilacak. Merasa terancam, Alexis pun berencana untuk menghabisi Washington dan antek-anteknya agar ia dan Penny beserta putranya bisa selamat. Di tempat lain terjadi percakapan melalui telepon antara Washington dan senator yang sudah tidak sabar dengan kinerjanya. Washington sendiri tetap tidak mau mendapat bantuan dari orang lain yang direkomendasikan oleh sang senator. Namun tanpa diduga, Washington malah mendapat telepon dari Alexis yang menantang dan mengejeknya. Khawatir dirinya dilacak, Washington dan anak buahnya memutuskan untuk segera pergi dari hotel sambil membawa jasad Kevin dan Jessica. Namun Alexis yang sudah lebih dulu melacak keberadaan mereka bisa mengikuti kawanan pembunuh bayaran itu. Dan sesampainya di sebuah gedung tua, Alexis segera menyergap salah satu anak buah Washington yang sebelumnya pernah ia tembak kakinya. Open.
Memanfaatkan waktu yang sempit, Alexis segera mengambil penggalan kepala Jessica untuk dijadikan sebagai barang bukti. Tak lama kemudian Washington datang untuk mengambil bungkusan mayat dari Jessica dan Kevin untuk dibakar demi menutupi jejak mereka. Saat hendak membakar kedua jasad itu, Washington mendapat telepon dari Alexis yang mengancam akan menembak kepala anak buahnya jika ia tak segera mengembalikan berlian yang telah mereka ambil. I want my property. No, of course you do. Give me back my diamond. Mendengar ancaman tersebut, Washington lalu mengelur waktu dengan melakukan negosiasi sambil mencari lokasi Alexis dengan alasan agar ia bisa menyerahkan kantung berliannya. Namun saat ia sampai ke lokasi, bukan Alexis yang mereka temukan, namun mayat anak buahnya dan bonus 1 unit bom yang siap untuk meledak. Damn, she's good. Tetapi beruntung bagi Washington, ia dan anak buah perempuannya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dan tak sabar dengan aksi yang dilakukan oleh lawannya itu, Washington pun naik ke lantai atas dan berteriak memancing Alexis dengan membawa kantung berlian yang diinginkannya. If you want it, you're gonna have to come and get it. Properly introduced. Dan tanpa basa-basi, Alexis muncul dari belakang dan mengejutkan Washington. Sial bagi Alexis, saat ia hendak menodong Washington jatuh, salah satu anak buah Washington rupanya sudah bersiap di belakang dan memukul kepalanya sampai ia tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Alexis pun terbangun dan telah duduk terikat di sebuah kursi dengan Washington beserta anak buahnya yang sudah siap untuk menyiksanya. Di sini Washington mengeluarkan kantung berlian yang diinginkan oleh Alexis. Secara mengejutkan, kantung itu rupanya tidak berisi butiran-butiran berlian, melainkan malah berisi pecahan kaca yang sebelumnya ternyata sudah ditukar oleh Penny yang berusaha melarikan diri dari rumahnya. Washington pun lalu mencoba memaksa Alexis untuk memberitahu di mana letak flash disk yang ia sembunyikan atau ia akan menyiksanya. Mendengar ancaman yang tidak menakutkan itu, Alexis bersikeras untuk tidak mengatakan keberadaan dari flash disk yang ia curi. Karena muak dengan sikap membangkangnya, Washington lalu memutuskan untuk menyiksa Alexis dengan begitu brutal. Meski telah disiksa bahkan hingga kakinya hampir patah, Alexis tetap tak mau menjawab pertanyaan Washington yang membuatnya sangat terkesan. Where is the drive? Nothing. Perlu diinformasikan bahwa ternyata dulunya Alexis adalah seorang mantan anggota intelijen dari pasukan khusus yang memiliki kemampuan menyelinap tingkat tinggi. Sayangnya sebuah kejadian sempat membuat Alexis tanpa sengaja menewaskan salah satu keluarga tak berdosa. Alasan itulah yang membuat Alexis akhirnya mengalami trauma dan ia pun memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu. Alasannya sama juga yang membuatnya berusaha mati-matian untuk melindungi keluarga Kevin karena tak ingin mengulangi dosa yang sama seperti dulu. Dan kita lanjut ceritanya. Dengan licik, Washington malah menggunakan traumatis Alexis termasuk keinginannya untuk melindungi keluarga Kevin sebagai ancaman agar Alexis mau menyerahkan flash disk yang ia curi. Alexis pun lalu tak berdaya hingga akhirnya membuat kesepakatan dengan Washington di mana ia meminta Penny untuk mengamankan flash disk dan menaruhnya di salah satu loker di Bandara Kick Western tepat jam 9 malam. Dan pada siang harinya setelah kesepakatan tercapai, malah tiba-tiba Washington dengan tega menusuk paha Alexis. Tujuannya tidak hanya untuk melampiaskan amarahnya saja, tetapi juga agar membuat wanita itu menjadi pincang dan tak bisa kabur lagi kemana-mana. Singkat cerita, Washington dan Alexis lalu mendatangi lokasi sebagaimana kesepakatan yang telah mereka buat tadi. Namun tiba-tiba seorang wanita menabrak Alexis dan diam-diam memberikan ia kunci loker bernomor 814 tempat flash disk itu berada. Dan tanpa sepengetahuan Washington, ia lalu mencoba untuk menawarkan kunci tersebut kepada Washington. Namun karena belum sepenuhnya percaya pada Alexis, Washington memaksanya untuk terus memegang kunci dan membuka loker. Di sisi lain, wanita yang sebelumnya menabrak Alexis dan memberikan kuncinya, ternyata itu adalah Penny. Penny sendiri mencoba waspada karena ia tahu dirinya sedang diintai oleh seseorang.
Saat sedang berjalan, Penny membaca surat kabar dan akhirnya ia melihat wajah Alexis yang menjadi pencuri bank. Karena ini Penny pun akhirnya mengetahui kejahatan apa yang telah diperbuat oleh suaminya Kevin bersama Alexis. Kembali ke Alexis, sesampainya di ruang loker ia lantas membuka laci loker dengan kunci yang telah diberikan oleh Penny sebelumnya. Di dalam loker tersebut rupanya ada sebuah koper kotak. Washington yang masih waspada meminta tawanannya itu untuk membuka koper itu. Setelah dibuka, Washington meminta Clinton untuk memeriksa isi koper. Dan tanpa diduga, isi dari koper tersebut adalah sebuah bom. Iya, rupanya Alexis dan Penny telah menjalankan sebuah rencana untuk menjebak Washington dan juga anak buahnya. Ledakan yang dipicu oleh bom membuat Clinton terpental cukup jauh, serta membuat banyak orang di bandara menjadi panik dan terjadilah kekacauan yang cukup mengejutkan. Terjadilah aksi perkelahian antara Clinton dengan security bandara, sampai akhirnya ia pun mati tertembak. Washington akhirnya mengetahui dari Alexis bahwa selama ini flash disk yang mati-matian ia cari rupanya selama ini sudah berada di dalam dasinya setelah Alexis menyembunyikannya pada saat mereka bertemu di hotel. Sementara itu Alexis berhasil mengambil kembali flash disk yang ia sembunyikan di dasi Washington dan berlari meninggalkannya. Saat akan pergi keluar dari bandara, ia juga tak lupa menyelamatkan Penny yang sebelumnya sempat tertangkap oleh anak buah Washington. Penny pun berhasil selamat dan melarikan diri dari bandara. Di sisi lain, di tengah kekacauan, Washington berusaha tenang dan pergi keluar dari bandara. Akan tetapi pasukan polisi sudah menghadangnya dan menodongkan senjata kepada Washington. Di sini sial bagi Washington, Alexis yang keluar dari bandara dan dengan cerdiknya membuat Washington melakukan gerakan yang memperlihatkan ia seperti mengambil sepucuk senjata. Melihat gerakan Washington yang mencurigakan, pasukan polisi yang sudah menodongkan senjata, mereka tak mau ambil resiko dan segera memberondongkan peluru tepat ke badannya sampai ia benar-benar tewas. Setelah adegan baku tembak selesai, Penny dimintai keterangan oleh polisi terkait kejadian di bandara. Setelah itu polisi menemukan barang bukti kepala Jessica yang telah ditinggalkan oleh Penny di bandara. Kepala Jessica yang telah diberikan codet tersebut ditemukan bersama barang bukti sebagian berlian. Hal ini membuat polisi mengira bahwa penggalan kepala itu adalah Alexis yang sebelumnya melakukan perampokan bank. Pada saat waktu pemeriksaan ini terjadi, Alexis sudah membeli tiket pesawat dengan menggunakan identitas dan paspor palsu untuk bisa kabur. Di dalam pesawat, Alexis akhirnya bertemu dengan salah satu rekan lamanya yang memiliki keahlian dalam bidang meretas. Dan saat mencoba meretas flash disk di dalam pesawat, akhirnya Alexis mengetahui bahwa isi dari flash disk yang ia curi rupanya adalah semua rencana dan juga bukti-bukti kejahatan yang telah direncanakan oleh sang senator terhadap negara untuk bisa melakukan kudeta terhadap negaranya dan mengambil alih kekuasaan. Setelah mengetahui semua kebenaran tersebut, Alexis mendapatkan telepon dari seorang pria perlente bernama Doug MacArthur yang menjadi pengganti dari Washington. Sang pria lalu mengancam Alexis dan memaksanya untuk mengembalikan flash disk yang ia curi. Karena sudah muak dengan semua ancaman itu, Alexis lalu menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Mendapati penolakan dari Alexis, Doug MacArthur pun kemudian melaporkan kegagalannya pada sang senator. Dan film pun pragat.